Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada bagaimana Nabi Isa kemudian menjawab kepada kaumnya, kepada para imam, pada gubernur maupun Raja Herodes Antipas, ya. Siapa dirinya, bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul, bukan Nabi Ilyas yang turun kembali, bukan Allah yang menjelma ke bumi, dan juga bukan anak Allah. Kemudian menjawab banyak pertanyaan dari para pemimpin agama, para pemimpin Majelis Sanhedrin, khususnya siapa sosok pesuruh Allah yang datang setelah kedatangan Nabi Isa yang disebut Ahmad. Oleh Nabi Isa sendiri disebut namanya adalah Ahmad. Dan siapa Mesias itu yang sebenarnya, yang ternyata Mesias itu adalah ya Ahmad itu sendiri. Mesias ini yang akan menjadi penyelamat. Penyelamat siapa? Penyelamat manusia seluruhnya. Karena manusia seluruhnya ya termasuk kaum Yahudi Bani Israel kalau mereka beriman. Jawaban-jawaban Nabi Isa itu juga sudah dikonfirmasi ulang, ya. Dikonfirmasi ulang dalam Al-Quran, diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad, seperti halnya yang tercantum dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Tentang klarifikasi Nabi Isa itu tidak hanya yang diulang di ayat Quran surat As-Saff ayat 6 itu, tapi dilanjutkan juga pada As-Saff ayat 7-9, yang dimana dalam ayat ini ditunjukkan adanya orang-orang yang lebih zalim dari kezaliman orang yang membuat kebohongan terhadap firman Allah. Jadi lebih zalim dari kezaliman orang yang membuat kebohongan terhadap firman Allah ketika mereka diajak untuk meninggalkan agamanya masuk dalam agama Islam. Mereka sebenarnya mengerti, ya. Mereka sebenarnya mengerti siapa pesuruh Allah yang terakhir, siapa Mesias, tapi mereka mengingkarinya. Sehingga di dalam Quran surat As-Saff ayat 7-9 ini disebut mereka adalah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat kebohongan terhadap firman Allah. Lebih zalim dari itu. Ya bisa kita bayangkan, ya. Disebut lebih zalim dari orang yang membuat kebohongan terhadap firman Allah. Ya. Mereka diperintahkan untuk masuk Islam tapi menolak, tidak mau memindahkan kiblatnya. Berat meninggalkan kiblat itu seperti halnya yang diutarakan dalam Quran surat Al-Baqarah 142 sampai 145. Berat mereka. Mereka bahkan berusaha memadamkan agama Allah dengan ucapannya
namun Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya, ya. Meskipun orang kafir dan zalim meskipun orang yang kafir dan zalim tersebut membencinya, Allah adalah Dia yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama. Jadi ya ditunggu saja, Islam itu nanti akan mengatasi semua yang ada, karena semakin lama semakin disempurnakan oleh Allah. Selalu menyempurnakan agamanya itu. Jadi mengikuti zaman, mengikuti apapun perkembangan pengetahuan dan sebagainya. Menyempurnakan itu juga berarti risalah itu telah membuktikan apa saja yang telah dilakukan manusia, membuktikan apa saja pengetahuan manusia, ya, tentang ilmu pengetahuan manusia akan terjawab semua oleh agama Allah. Allah adalah Dia yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama. Kaum Yahudi dan Nasara berusaha mengecilkan dengan segala daya upahnya untuk menghilangkan Islam. Namun Islam justru akan semakin membesar. Dengan apapun, cara apapun, memadamkan dan menjadikan, ya Allah itu justru yang muncul adalah agama Islam semakin lama semakin membesar. Allah kok disiasati. Kan gitu. Allah itu maha siasat, maha bersiasat, kan gitu. Nabi Isa telah mengatakan pula kepada Bani Israel bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad akan abadi meskipun langit dan bumi hancur musnah. Ya, pertanggungjawaban di akhirat itu kan sudah dinyatakan dalam Al-Quran, bagaimana pertanggungjawaban itu. Bagaimana surga dan neraka juga sudah digambarkan. Bagaimana manusia bertanggung jawab sendiri-sendiri hanya dengan melihat kitabnya yang dikalungkan pada dirinya sendiri. Itu kan sudah dinyatakan dalam agama Allah, dalam Islam, ya. Jadi tidak akan hancur dan musnah, wong memang dibawa sampai ke akhirat. Nah, dibawa sampai ke akhirat. Agama Islam itu dibawa sampai ke akhirat. Jadi tidak akan hancur dan musnah meskipun kiamat, meskipun bumi dan langit ini hancur runtuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 120, ya, dari kalimat awalnya walan. Nah, walan, lan di sini sebut lan. Kalau kita baca terjemahan Quran terjemahan, lan itu diartikan tidak. Padahal lan itu untuk menyatakan tidak itu bahasa Arab itu mempunyai tiga kosakata. La yang juga berarti tidak, lam, ya, lam yalid walam yulad, banyak lam yang lainnya. Tidak, dalam pengertian tidak di sini adalah dari sejak awal hingga nanti kiamat, ya tidak. Dari sejak awal sekali sampai nanti kiamat tetap tidak, itu lam. Nah, ya. Lan, nah ini beda lagi. Kalau lan dulu iya, tapi sekarang saatnya ketika datang, Nabi Muhammad ketika datang, ya, tidak, dan sampai kiamat tidak. Jadi dulu menerima ketika Nabi Muhammad datang hingga sampai kiamat mereka tidak mau menerima. Itu lan, itu arti lan di sana. Jadi bukan sekedar tidak. Jadi penggunaan kata lan itu menunjukkan bahwa kaum Yahudi berdasarkan kitab-kitabnya yang terdahulu, kitab nabi-nabi yang terdahulu, menyatakan menerima, menantikan kedatangan Mesias, kedatangan Rasul terakhir itu mereka menantikan, minta dipercepat kedatangannya.
Tapi ketika datang Ahmad, ketika datang Muhammad, mereka justru mengatakan tidak, dan untuk selamanya tidak. Itu Quran surat Al-Baqarah 120 ya. Gubernur Herodes Antipas dan para pemimpin agama dan penduduk Yahudi setelah dialog dengan Yesus kemudian pergi. Nah ini, namun masih tinggal sekitar 5.000 orang di luar wanita dan anak-anak yang lelah oleh perjalanan. 50.000, masih 5.000 orang. Yang pergi jauh lebih banyak. Jadi bisa kita bayangkan berapa ribu yang datang ke Gilgal saat itu. Yang tersisa ini hanya 5.000 di luar wanita dan anak-anak. Yang 5.000 orang ini tertinggal karena apa? Karena mereka tidak membawa bekal dan oleh karena itu mereka memakan apa saja yang ada di situ. Makan rumputan mentah ya. Sehingga akhirnya mereka kehabisan tenaga dan tidak sanggup berangkat seperti yang lain. Yesus kemudian bertanya pada muridnya, di mana akan kita dapatkan roti untuk mereka hingga mereka tidak kelaparan? Andrew menjawab, ada di sini seorang anak yang mempunyai 5 buah roti dan 2 ikan. Tetapi apa akan jadinya di antara demikian banyak orang? Ya cuma 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana bisa cukup untuk 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak? Nah, ini ada kisahnya di Injil Barnabas, ada kisahnya. Bagaimana? Ya. Setelah bertanya itu terdapat peristiwa yang tidak dituliskan ya. Tapi ini tidak ditulis. Terdapat peristiwa yang tidak dituliskan dalam Injil Barnabas maupun Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Mengapa tidak dituliskan? Mungkin karena peristiwa ini berlangsung hanya sekejap. Hanya sekejap yang tidak diketahui oleh Barnabas maupun para hawariun lainnya sehingga tidak menuliskan. Yaitu peristiwa dialog antara Allah dengan Nabi Isa yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad ya, diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad yang tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 112 sampai 120 ya. Ini tidak ada di Injil Barnabas maupun Injil lainnya. Yaitu ketika para hawariun bertanya kepada Nabi Isa, apakah Allah bersedia menurunkan makanan bagi mereka semua yang dengan makanan dari Allah tersebut akan membuat tentram hati mereka? Nabi Isa kemudian menyuruh para hawariun agar bertakwa. Setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan bagi Nabi Isa dan orang-orang tersebut, yang hal itu akan menjadi pertanda bagi mereka dan orang-orang yang datang setelah mereka tentang kekuasaan Allah. Jadi maksudnya adalah mukjizat Allah. Nabi Isa berdoa memintakan makanan diturunkan dari langit langsung. Allah kemudian menjawab doa Nabi Isa, akan menurunkan hidangan tersebut namun akan mengazab mereka yang kafir setelah diberikan hidangan tersebut. Jadi setelah mendapatkan hidangan tersebut ada yang kafir, dan yang kafir akan diazab oleh Allah. Allah juga bertanya kepada Nabi Isa, apakah Isa telah menyuruh para pengikutnya menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah?
yang dijawab oleh Nabi Isa bahwa tidak patut dirinya mengatakan bukan haknya. Ya. Jika dirinya pernah mengatakan hal seperti itu, tentu Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada pada dirinya, dan Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada pada Allah. Allah mengetahui segala yang gaib. Nabi Isa hanya mengatakan apa yang diperintahkan Allah untuk dirinya dan kaumnya. Setelah Allah mewafatkan dirinya, maka Allah lah yang akan mengawasi kaumnya, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Jika Allah menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka hamba Allah, dan jika Allah mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya, dialog yang sekejap dan hanya Nabi Isa dan Allah saja yang mengetahui, sedang kaum muslim mengetahuinya adanya dialog tersebut ya dari wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Dialog tersebut kemudian menunjukkan bahwa tidak pernah Nabi Isa menyuruh kaumnya dan pengikutnya menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Tidak pernah. Nah, setelah mendapatkan jawaban seperti itu dari Nabi Isa bahwa Allah akan memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, akan memberikan makanan kepada orang-orang yang sudah tidak mempunyai makanan itu, meskipun hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, Yesus menyuruh orang-orang duduk bersaf, setiap saf 50 orang, dan mengambil roti dan ikan itu. Nah, kali ini sudah dijelaskan pada Injil Barnabas ya. Kemudian Yesus menyuruh orang duduk bersaf, setiap saf 50 orang, dan kemudian kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Isa berdoa kepada Allah, kemudian dibaginya roti dan ikan itu kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak, sehingga setiap orang semuanya dapat makan dengan puas. Ya, setelah semuanya makan dengan puas, yang hanya berasal dari 5 roti dan 2 ikan itu, setelah itu Nabi Isa bersyukur kepada Allah. Semua orang menyaksikan mukjizat itu dengan pandangan dan pikiran kebingungan. Ya itulah jadi mukjizat Nabi Isa, memberi makanan 5.000 orang lebih di Gilgal, yang sudah kehabisan makanan hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan mukjizat Allah. Ya. Nah, ini adalah gambar bagaimana 5 roti dan 2 ikan ini bisa mencukupi untuk semuanya. Menyumber terus dari 5 roti dan 2 ikan ini, menyumber terus sehingga bisa mencukupi semua orang. Peristiwanya adalah di Gilgal ya. Setelah ribuan orang, gubernur dan para imam serta raja Herodes Antipas pergi dari tempat itu ya. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga mengisahkan pemberian roti untuk 5.000 orang ini, namun tidak menjelaskan bagaimana berkumpulnya ribuan orang Bani Israel di tempat tersebut. Ada peristiwa menyebut 5.000, tapi sebelumnya ada ribuan, ada jauh lebih banyak dari itu tidak dikisahkan oleh Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Ya. Injil 4 evangelik ini hanya mengisahkan tiba-tiba tidak jelas apa peristiwanya, tiba-tiba ada 5.000 orang dikasih makan dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Tapi apa peristiwa sebelumnya atau peristiwa yang melatar belakanginya apa tidak dijelaskan. Di Injil Barnabas masih dijelaskan ya. Meskipun di Injil Barnabas tidak
menjelaskan adanya dialog yang sangat singkat, mungkin sekejap, antara Nabi Isa dengan Allah. Ya. Tapi menjelaskan peristiwa mengapa bisa ada 5.000 orang yang tidak bisa makan ada di situ. Itu di Injil Barnabas ada. Nah, ya, setelah semua peristiwa itu selesai, orang-orang 5.000 orang lebih ini sudah sehat kembali. Mereka kemudian pergi dari situ. Ya, mereka pergi dari situ. Namun masih ada yang tersisa. Nah ini, Injil Barnabas pasal 99 mengkisahkan peristiwa selanjutnya, yaitu ketika Yesus hendak pergi, kemudian menyuruh kaumnya pergi, namun terdapat 72 orang yang tidak mau pergi karena ingin mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, ada 72 orang itu. Kemudian dipanggilnya orang tersebut bersama 12 orang sahabatnya. Lalu Yesus mengatakan bahwa pada hari itu telah disaksikan perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh Bani Israel. Yesus berkata begitu. Nah, itu karena omongan tentang dirinya Yesus yang bukan sebagai nabi dan rasul itu tadi ya. Yesus hatinya masih bergetar. Jadi Injil Barnabas mengkisahkan seperti itu. Yesus hatinya masih bergetar karena takut kepada Allah akibat perbuatan kaumnya yang memanggil dirinya Allah dan anak Allah. Yesus ini takut sekali sampai bergetar hatinya. Takut dengan hukuman Allah. Ya. Takut, sangat takut. Kita sudah jelaskan pada seri sebelumnya ya. Allah pun bertanya sampai kepada Yesus yang itu diwahyukan lagi pada Nabi Muhammad. Siapa tahu Yesus senang dipanggil Allah atau dipanggil anak Allah ya, tapi tidak mungkin kan itu Rasul Rasul gak mungkin seperti itu. Yesus kemudian memanggil 72 orang yang tersisa dan para sahabatnya, kemudian menerangkan perbuatan yang baru dipertontonkan oleh Bani Israel itu tadi ya. Yesus menjelaskan bahwa Allah telah mencintai Bani Israel. Yesus menjelaskan bahwa Allah telah mencintai Bani Israel, namun Bani Israel justru mencintai yang lain dan melupakan Allah. Yang lain adalah dulu sebelumnya menyembah berhala ya. Berkali-kali raja-rajanya menyembah berhala. Kaumnya Bani Israel juga menyembah berhala. Pada Nabi Isa, pada masa Nabi Isa malah nyebut Nabi Isa Allah atau anak Allah. Itu mencintai yang lain dari selain Allah, melupakan Allah. Oleh karena perbuatan seperti itu, maka Allah akan membinasakan dan menghancurkan sama sekali. Ini pada Injil Barnabas ya. Diterangkan pada 72 orang dan pada Hawariun yang jumlahnya 12 orang itu. Oleh karena perbuatan seperti itu, maka Allah akan membinasakan dan menghancurkan sama sekali. Yaitu ini saat ini akan datang ya. Nanti datangnya nanti. Yang ini juga dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 7 ya. Ayat 7 ya. Ketika hukuman yang kedua jatuh, ayat 67 atau ayat 7 itu ya. Ayat ya sekitar itu, ayat 6 sampai 7 atau ayat 7. Ya, yaitu ketika datang azab yang kedua bagi kaum Yahudi. Ya.
maka Allah akan membinasakan dan menghancurkan sama sekali. Nanti kisahnya ya, masih agak lama lagi kisahnya. Mereka telah membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, menyebut Nabi Isa sebagai Allah itu sendiri, atau menyebut Nabi Isa sebagai anak Allah. Jadi mereka melupakan Allah sebenarnya. Tidak percaya pada Allah karena menyebut Nabi Isa sebagai Allah, atau Nabi Isa itu anak Allah. Jadi disebut dalam Injil Barnabas, mereka telah melupakan Allah. Mereka mencintai yang lain dan mereka melupakan Allah. Kalau kita menengok ke belakang, Allah pernah menghukum Bani Israel karena melupakan Allah dengan menghancurkan negeri Bani Israel. Ya. Yerusalem dan Haikal Sulaiman pernah dihancurkan pada masa Nebukadnezar sebagai raja Kaldea yang berkedudukan di Babilonia. Nah, ini bagaimana mencintai itu. Ini disebutkan dalam Injil Barnabas ya, tentang bagaimana mencintai itu. Nabi Isa mengatakan bahwa Ibrahim mencintai putranya Ismail, putranya yaitu Ismail, sedikit lebih daripada adil. Jadi mencintai Nabi Ismail sedikit lebih daripada adil. Ya, ini tafsirnya lumayan apa ya. Jadi mencintai Ismail dari putra-putranya yang lain, dari putra-putranya yang lain, jadi lebih dari adil ya. Harusnya diperlakukan sama ini ya. Dicintai dengan cinta yang setara, yang setara ya. Tapi Nabi Ismail lebih dicintai dari putra-putranya yang lain ya. Ini omongannya Nabi Isa loh ya, yang dituliskan di dalam Injil Barnabas ya. Nabi Isa mengatakan bahwa Ibrahim mencintai putranya yaitu Ismail sedikit lebih daripada adil ya. Oleh sebab itu Allah telah memerintahkannya membunuh anaknya, membunuh Ismail ya. Agar cinta buta itu keluar dari hati Ibrahim ya. Namun ya, Ibrahim kan melaksanakan perintah itu dan kemudian Ismail diganti domba, kan gitu ya. Itu jadi Nabi Isa mengatakan Nabi Ibrahim mencintai Ismail lebih dari adil ya, kan gitu. Daud sangat mencintai Absalom dan oleh karena itu Allah membiarkan Absalom memberontak pada Daud dan akhirnya sudah kita kisahkan juga, dan akhirnya Absalom dibunuh oleh Yoab ya, memberontak. Absalom ini memberontak pada Daud padahal dicintai oleh Nabi Daud dari anak-anaknya yang lain, lebih tinggi cintanya, lebih tinggi pada anak-anaknya yang lain, cintanya pada Absalom itu ya. Tapi akhirnya Absalom justru memberontak ya. Karena apa? Ya itu tadi, merasa dirinya dicintai lebih dari yang lain, justru memberontak, merebut kekuasaan ayahnya. Itu yang dilakukan Absalom ya. Namun akhirnya dibunuh oleh Yoab karena dia memberontak. Nabi Ayub sangat berlebihan mencintai 7 putra dan 3 putrinya ya. Kisah Nabi Ayub kan tidak bisa mencegah perbuatan 7 putra dan 3 putrinya ini yang suka berpesta dengan teman-temannya, dan akhirnya apa ya, berlebihan, akhirnya ya gitu, berpesta pora
Nabi Ayub sampai ketika anak-anaknya berpesta pora kemudian menyembelih kurban hewan yang jumlahnya sama dengan orang yang berpesta. Jadi 10 orang ditambah berapa orang temannya itu, yaitu jumlah korban hewan yang disembelih ya sebagai korban. Ya. Dan kemudian Allah mengizinkan syaitan membunuh putra dan putrinya, memusnahkan harta bendanya, dan mendatangkan penyakit yang menjijikkan pada tubuhnya, hingga dari dalam tubuhnya keluar cacing yang dideritanya selama 7 tahun. Nah, ya, akhirnya meskipun Nabi Ayub tersiksa oleh penyakitnya itu, tapi tidak luntur ya, tidak luntur imannya, ya, bahkan sahabat-sahabatnya datang kemudian dinasehati, dialog dengan sahabatnya yang sangat luar biasa, yang menunjukkan keimanannya yang hebat itu ya. Sama sekali tidak ada kata sedikit pun yang menyalahkan Allah. Tidak ada sedikit pun kata menyalahkan Allah atas apa yang terjadi pada dirinya, dan akhirnya disembuhkan oleh Allah ya. Dan istrinya, dengan istrinya itu yang bernama Rahmah ya, itu kemudian diberi anak lagi yang lebih soleh dari yang sebelumnya ya, lebih soleh. Bahkan dari keturunannya ini muncul nabi yang lain, yaitu muncul rasul yang lain, yaitu Nabi Zulkifli ya. Omongan yang selanjutnya, bapak kita Yakub sangat mencintai Yusuf lebih dari anak-anak yang lainnya, lebih dari anak-anaknya yang lain. Jadi Nabi Yakub ini mencintai Yusuf lebih mencintai Yusuf dari 11 anak laki-laki lainnya dan 1 anak perempuannya ya. Sehingga akhirnya apa? Allah memisahkan Yusuf darinya dengan dijual saudara-saudaranya, dan dengan mudahnya ditipu anak-anaknya, kemudian menanggung rasa berkabung lebih dari 10 tahun sampai matanya buta dan sebagainya. Tapi akhirnya ya, matanya buta karena menangis ya, meskipun tahu, tapi jauh tahu apa anak Nabi Yusuf masih hidup di Mesir, tapi tidak tahu bagaimana kehidupannya Nabi Yusuf ya. Tapi akhirnya dipertemukan lagi dengan Nabi Yusuf ya, setelah peristiwa 7 tahun kemarau berlalu, ketika pada masa tahun kedua ya, masuk tahun ketiga, ketika musim kemarau 7 tahun itu, tahun kedua sampai tahun ketiga itu sudah dipertemukan ya. Itu adalah perkataan Nabi Isa ya, tentang peristiwa yang menggambarkan mencintai lebih dari adil. Mencintai lebih dari adil. Rasul melakukan itu dan langsung dihukum oleh Allah karena mencintai lebih dari adil. Nah, ini mencintai orang-orang Bani Israel ini, ada yang melupakan cintanya kepada Yesus sehingga melupakan Allah. Coba bayangkan, kalau tadi mencintai anak lebih dari adil aja hukumannya seperti itu. Ini mencintai manusia, yaitu Yesus, sehingga Yesus itu dipersamakan dengan Allah atau anak Allah. Melupakan Allah sendiri. Ya, bisa kita bayangkan hukumannya bagaimana kalau dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ayub maupun Nabi Yakub ya. Itu omongannya Nabi Isa loh ya. Para pendakwah Nabi Isa dan penolakan Yesus untuk diurapi sebagai Raja Penolong. Nah, ini kisahnya ya. Tentang para pendakwah Nabi Isa dan penolakan Yesus untuk diurapi sebagai Raja Penolong. Jadi Yesus akhirnya
menolak diurapi sebagai Mesias ya. Ini kisah selanjutnya ya, kisah selanjutnya. Setelah dalam beberapa hari, Nabi Isa banyak memberikan ajaran kepada para sahabatnya dan pengikutnya. Ya. Injil Barnabas mengisahkan ajaran Nabi Isa tersebut dalam catatan yang panjang yang dituliskan dalam Injil Barnabas pasal 101 sampai 126. Jadi ini banyak pasal ya. Jadi kisahnya ini tentang penolakan, akhirnya ada penolakan Nabi Isa diurapi untuk jadi Mesias itu. Ini 25 pasal. Kisah 25 pasal pada Injil Barnabas. Jadi setelah semua orang pergi, tinggal 72 orang dan 12 sahabatnya itu atau para Hawariun itu, Nabi Isa kemudian mengajar kepada mereka untuk menjadi pendakwahnya Nabi Isa. Untuk jadi para pendakwahnya Nabi Isa. Bukan sebagai Rasul. Kalau di kitab Injil yang lain kan ada itu kisah para Rasul. Jadi bukan sebagai Rasul, tapi sebagai juru dakwah. Juru dakwahnya Nabi Isa. Tidak bisa disebut Rasul ya. Kalau dalam Islam ya tidak bisa disebut Rasul. Bagaimana wong itu pendakwahnya Nabi kok disebut Rasul? Itu kalau dalam pandangan Islam seperti itu ya. Nabi Isa setelah melakukan pengajaran ya, kepada 72 orang dan 12 muridnya itu memerintahkan mereka berdakwah kepada Bani Israel ya, tentang semua hal yang diucapkannya itu ya. Jadi ini sebagai pendakwah 72 orang plus para Hawariun ini diperintahkan sebagai pendakwah ya. Setiap rombongan terdiri dari 2 orang untuk datang ke kota-kota dan permukiman tempat Bani Israel bermukim ya. Sedang Nabi Isa sendiri hanya ditemani oleh Barnabas dan John. Jadi 10 orang yang pergi ya, 10 orang yang pergi berdakwah sahabatnya itu. Karena Barnabas dan John menemani Nabi Isa di Gilgal ya. Menemani Nabi Isa untuk menunggu kepulangan para dai-nya di tempat tersebut atau di Gilgal dan mendengarkan laporan hasil dakwahnya. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 mengisahkan tentang 70 orang ya, kalau Barnabas 72, ini Injil Lukas 70 orang yang mengikuti Yesus ya, sebagai orang yang ditunjukkan Tuhan, yang ditunjukkan ya. Jadi hatinya diberi petunjuk oleh Tuhan ya. 70 orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Tuhan. Namun Injil Lukas tidak menginformasikan peristiwa tersebut di Gilgal. Sedang Gilgal adalah tempat yang sangat penting dan sebagai pertanda bagi kehadiran Bani Israel di wilayah Baitul Maqdis ya, pada zaman Joshua dulu ya. Tidak dijelaskan mengapa Injil Lukas tidak menyebutkan letak tempat Nabi Isa mengajar para pendakwahnya tersebut. Tidak dijelaskan mengapa kok tidak disebut ya. Tempatnya tidak sebut. Kalau Injil Barnabas ayat 127 sampai 130 menginformasikan setelah kepulangan para pengikutnya dari perjalanan dakwah, kemudian Yesus pergi ke Yerusalem dengan diikuti oleh para sahabat dan para pengikutnya. Jadi setelah diajari sebagai pendakwah, dari yang didakwakan adalah semua perkataan Yesus, risalahnya Yesus, Injilnya Yesus, mereka disuruh berdakwah ke kota-kota pemukiman Bani Israel. Nabi Isa, Barnabas dan John nunggu di
Gilgal, kemudian setelah beberapa lama mereka berdakwah, ya, mereka kemudian pulang menuju ke Gilgal lagi. Itu dikisahkan pada Injil Barnabas 127-130 kepulangannya itu ya. Setelah kepulangan itu kemudian, jadi setelah para pengikutnya ini berdatangan semua setelah melaporkan hasil dakwanya, kemudian Nabi Isa mengajak semuanya, para pendakwanya yang 72 orang ini maupun para sahabatnya yang 12 orang itu, untuk pergi menuju Yerusalem, meninggalkan Gilgal menuju Yerusalem. Di Yerusalem, belum sampai di Yerusalem karena mungkin berjalan kaki, maka kedatangan rombongan besar Nabi Isa ini tentu menjadi kabar yang sangat cepat ya, menyebar ke seluruh kota-kota di sepanjang perjalanan Nabi Isa ini dan rombongannya itu. Jadi bisa kita bayangkan dari Gilgal ke Jericho, kemudian ke Yerusalem, banyak melewati pemukiman penduduk. Rombongan besar ini otomatis menarik perhatian dan banyak orang yang mendahului mengabarkan akan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Maka ketika Yesus sampai di Yerusalem, sudah berkumpul banyak orang. Sudah berkumpul banyak orang ya, karena yang mengabarkan ini lebih duluan datang ke Yerusalem. Dengan sambil ke Yerusalem mereka mengabarkan bahwa Yesus dan rombongannya akan ke Yerusalem, akan ke Haikal Sulaiman ya. Sehingga ketika Nabi Isa sampai di situ, masa sudah tumpah ruah, banyak ribuan orang ya. Melihat itu kemudian Nabi Isa menyampaikan khutbahnya lagi ya. Setelah berkhutbah, nah ketika berkhutbah semua sudah tenang ya, semua mendengarkan dengan baik dan tenang ya. Mungkin dalam khutbahnya ini Nabi Isa menjelaskan lagi kepada seluruh penduduk siapa dirinya dan lain-lain ya. Maka khutbah Nabi Isa ini semakin menenangkan penduduk kerajaan Yahudi. Nah, itulah yang bisa sampaikan untuk saat ini ya. Jadi Yesus telah mengirim para pendakwahnya, dan setelah para pendakwahnya pulang kemudian ke Yerusalem khutbah, kemudian para penduduk yang ribuan jumlahnya mendengarkan khutbahnya, dan kemudian Yerusalem kembali menjadi tenang, penduduknya tenang, tidak ada lagi huru-hara perkara perbedaan pandangan. Tidak ada lagi huru-hara perbedaan pandangan apakah Yesus Nabi Elias yang turun lagi, atau Yesus adalah Allah itu sendiri, atau Yesus itu anak Allah, dan Yesus ada yang menyebut Yesus Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi perbedaan pandangan yang menghebohkan itu. Penduduk sudah tenang kembali, Yerusalem sudah tenang kembali, kerajaan Yahudi juga sudah tenang kembali. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang kisah Nabi Isa yang tentu belum selesai di sini, masih cukup panjang kisah Nabi Isa ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.